Selamat sore pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kami akan bertemu dan berbincang-bincang dengan Ibu Siti Fadila Supari, Menteri Kesehatan 2004 sampai 2009. Selamat sore Ibu, sehat selalu ya. Selamat sore. Oke, Pak Webi, selamat datang. Selamat sore Bu, terima kasih. Ada kabar apa kira-kira? Kalau ada datang pasti ada sesuatu yang ingin kita bincangkan. Iya, apa Bu. itu? Baik Bu, kemarin tuh ada berita yang cukup mengejutkan. Mengapa mengejutkan? Karena tiba-tiba saja media mengangkat soal pertentangan pendapat soal apakah sudah boleh melepas masker atau tidak. Padahal di masyarakat sendiri sudah melepas masker, sudah nggak pakai masker. Karena statement dari Pak Presiden Jokowi kita. Yang mengatakan masyarakat sudah tidak menjadi masalah untuk melepas masker asal tidak di dalam ruangan. Nah, tiba-tiba ada pemberitaan soal Pak Menteri yang masih mempersoalkan bahwa soal pemakaian masker atau mencopot masker itu terserah Presiden, tergantung Presiden. Kira-kira apa yang terjadi ya Bu ya? Presiden sudah membuat statement bahwa masker tidak perlu lagi, yang perlu pakai masker kalau di dalam ruangan yang tertutup dan banyak orang gitu. Nah, apa yang maksudnya Menteri Kesehatan dikembalikan pada Presiden? Iya, di sini disebutin Bu bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan kapan masyarakat Indonesia dapat melepas masker di tempat umum tergantung kebijakan dari Pak Presiden Jokowi. Kalau Presiden memerintahkan sesuatu, itu adalah salah satu variabel yang dia harus penuhi. Tapi kemudian didalami dengan ilmunya. Kalau memang pengarahan Presiden itu benar secara ilmiah, nah itu oke. Tapi kalau perintah Presiden berlawanan dengan scientific thinking, nah itu pelan-pelan diperbaiki, dinetralkan. Jadi tidak boleh tergantung Presiden. Wah, Menteri Kesehatan ini kok ya yang harus menentukan Menteri Kesehatan. Bapak Presiden itu turi handayani, seharusnya begitu. Seharusnya ya, menurut saya. Semua sekarang serahkan Presiden, dimasakkan Presiden, no. Menurut Ibu sendiri, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu kira-kira sudah tepat nggak Bu? Agar masyarakat bebas untuk tidak memakai masker. Menurut saya sudah tepat, dan sekarang pun masyarakat juga tidak terlalu pakai masker. Ya ada beberapa yang pakai masker dengan pertimbangan kesehatan sendiri. Saya juga ketika saya misalkan ke pasar gitu, saya ketemu orang banyak yang saya tidak kenal, yang saya tidak tahu mereka dari mana, dan saya mesti pakai masker dengan pertimbangan kesehatan, bukan pertimbangan COVID. Tetapi Bapak Presiden pernah membuat statement bahwa boleh tidak pakai masker pada tempat-tempat yang terbuka, kecuali pada tempat-tempat yang tertutup. Iya. Di sini yang menjadi masalah menurut saya itu bukan itu. Kapan pandemik ini dinyatakan berakhir? Pak Budi mengaku sudah diminta oleh Presiden Jokowi untuk berkonsultasi dengan WHO soal status pandemi COVID-19. Di sini Budi kemudian menuturkan bahwa pihak WHO memperbolehkan jika pemerintah Indonesia akan melonggarkan sejumlah kebijakan soal protokol kesehatan. Pak Presiden meminta saya untuk berkonsultasi dengan WHO. WHO bilang kalau ada kebijakan-kebijakan lokal mengenai pengurangan pengetatan dari prokes bisa dilakukan. Tapi kemudian secara khusus soal status pandemi, pihak WHO sendiri yang akan menentukan. Demikian penjelasan dari Pak Budi. Pak Budi nampaknya kemudian menghubungi WHO dan kemudian menyatakan bahwa prokesnya sudah diiniin sama Presiden bla 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 bla. Terus kemudian kata Pak Budi, WHO, oke, kalau prokes sesuai dengan arahan Presiden. Tetapi kalau status pandemik, ternyata WHO belum memberikan status pandemik itu. Saya kok ragu. WHO nggak begitu sih. WHO itu adalah yang membantu kita, bukan kita membantu WHO. Nah, mestinya WHO itu punya parameter-parameter kapan pandemi itu bisa dihentikan. Karena berbeda sekali loh kalau pandemi itu dihentikan dan pandemi tidak dihentikan. Nah, ini yang saya khawatir di sini. Waktu itu saya punya
apa namanya YouTube juga, video di YouTube saya yang sudah beberapa bulan yang lalu ngomongin tentang ini. Kapan pandemi itu harus berakhir? Itu adalah menurut kriteria WHO, dan menurut saya saat ini kita sudah memenuhi syarat untuk itu. Jadi mestinya kalau pada WHO kita mesti mengatakan ini syarat-syarat dari Anda dan kita sudah memenuhi syarat, maka Indonesia sudah berhenti dari pandemi. Nah, kok sekarang menurut tulisan dari Kompas maupun dari Tempo, seolah-olah yang tidak setuju pandemi di Indonesia itu dihentikan adalah WHO. Menurut saya enggak. Itu tanggung jawab Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan harus bisa mengolah bahwa ini harus berhenti. Kenapa harus berhenti? Karena perintah Presiden berhenti. Presiden pasti berpikir akibatnya apa kalau tidak berhenti. Nah ini kalau saya kok menjadi curiga, kenapa pemerintah, menurut saya Menteri Kesehatan, bukan pemerintah karena pemerintah banyak, Menteri Kesehatan seperti keberatan kalau sekarang ini dinyatakan pandemi itu berakhir. Kalau pandemi internasional itu berakhir, itu memang yang deklarasi WHO. Tapi kalau pandemik pada negara-negara kecil maupun besar, ya tergantung dari Menteri Kesehatannya mestinya, bukan siapa-siapa. Dan di undang-undang kita pun juga Menteri Kesehatan kok yang menentukan apakah ada wabah atau tidak, bukan WHO. Nah itu. Nah kemudian apa Pak Web yang membuat rakyat itu jadi bingung? Masyarakat kemudian kemarin Pak Jokowi sudah menyatakan boleh. Lah sekarang kalau misalnya baca berita ini kok masih diperdebatkan soal masker tadi. Kemudian kedua, ini kok kemudian status pandemi PPKM-nya. Iya. PPKM kemudian diperpanjang lagi sampai tanggal 7 November nanti, Bu. Iya. Dasarnya apa? Bu tolong, itu yang transparan. Rakyat itu sekarang pinter loh. Rakyat itu sekarang tahu bahwa kalau statusnya itu pandemik, pengaturan keuangan berbeda dengan kalau normal. Bukan pandemik. Jadi peraturannya itu berubah yang sangat memudahkan sekali untuk terjadinya kebocoran-kebocoran. Nah makanya jangan main-main soal pandemik yang belum selesai atau sudah selesai. Karena itu efeknya satu, penataan keuangan dalam negeri. Kalau masih pandemik itu masih darurat. Kalau darurat itu fokusnya pada pengeluarannya itu ada aturan yang sangat gampang. Nah kalau tidak darurat, mesti rantannya bermacam-macam. Nah kalau tidak pandemik, aturan keuangan pemerintah ketat, ada aturannya yang ketat, kemudian ekonomi rakyat bisa berjalan. Nah sekarang aturannya untuk pemerintah dilonggarkan, untuk mereka sendiri, untuk proyek-proyek vaksin atau proyek apa, dan rakyat agak terganggu perekonomiannya. Karena terus terang aja kalau naik kapal terbang juga masih pakai peduli lindungi lah. Inilah mestinya peduli lindungi itu sudah berakhir. Bahkan sekarang pemerintah sendiri sudah membuka wacana ke vaksin tuberkulosa. Kenapa kita masih berkutat di pandemi booster, booster pandemi? Ini suatu pemikiran yang loncat ya menurut saya, yang urut gitu. Kalau kita kenapa kita kok belum berani mengatakan diri sendiri bahwa kita sudah terbebas dari pandemi? Kenapa? Kalau nggak salah Pak Jokowi juga sudah mendapatkan penghargaan dari mana gitu loh untuk pandemik. Lah kok malah belum selesai pandemiknya. Nah itu kemudian bingung banget. Presidennya sudah membebaskan prokes, menterinya
masih tergantung sama Pak Tedros. Nah, kemudian tiba-tiba Mendagrinya memperpanjang PPKM. Itu rakyatnya untung loh, rakyatnya itu baik banget, itu nggak ada yang ngomel. Barangkali cuma saya yang ngomel. Saya ngomelnya loh, kok ini piye? Gitu loh. Kalau dibandingkan dengan Amerika ya Bu ya, Amerika sudah mendeklar bahwa mereka sudah tidak lagi pandemi. Mereka membuang itu apa? Masker. Itu dengan apa namanya? Upacara yang khusus gitu. Padahal Amerika yang paling terganggu dengan yang namanya COVID ini sampai sekarang ini. Mengapa mereka kemudian bisa punya kebebasan menyatakan bahwa mereka udah bebas dari pandemi? Ya, mereka mau sendiri. Tanpa harus menunggu yang namanya. Tanpa menunggu WHO. WHO terpaksa iya. Ya kenapa kita tidak meniru seperti Amerika? Mengapa kita nggak begitu? Ya kalau Amerika berdaulat, kalau kita tidak berdaulat. Maksudnya Ibu kita tidak berdaulat dan Amerika berdaulat? Nyatanya takut sama Tedros. Kalau takut sama Tedros, mungkin Tedros yang sebaiknya jadi Menteri Kesehatan aja, Bu. Makanya Tedros aja yang jadi Menkes. Ya. Mungkin ada yang perlu Ibu sampaikan, bagaimana cara rakyat kemudian menangkap berita-berita semacam ini? Siapa yang harus didengar? Presiden kah? Menkes kah? Atau Mendagri yang harus didengar? Tahu. Kalau Ibu, menurut Ibu patokannya siapa, Bu? Seharusnya Menkes. Menkes itu, saya ingat waktu burung, betul-betul terkonsentrasi pada saya. Apapun keputusannya. Dan Pak Presiden, Tuturi Handayani. Pak Presiden itu membantu apa yang perlu saya dibantu. Dan kemudian Tuturi Handayani, dan saya selalu juga lapor pada beliau. Tapi dia selalu menghormati pendapat-pendapat menterinya. Ini Pak Presiden Jokowi lebih firm ya ketimbang Pak Menkes dalam hal soal ini. Iya, menurut saya Pak Jokowi itu sudah berat bebannya. Pekerjaannya banyak. Mikirin pemilu, mikirin ini, mikirin itu. Jangan disuruh mikirin prokes, jangan disuruh mikirin berhentinya pandemik dong. Nanti kacau semuanya. Sudahlah, mestinya Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan kalau kebetulan beliau bukan tenaga medis, bukan dokter, bikin tim aja, tim kecil yang ahli-ahli dalam pandemik, ahli-ahli dalam penyakit menular, dan itu pasti ada. Dan jangan ngerepotin presiden melulu, gitu. Tapi untung masyarakat itu dengarnya Pak Presiden, jadi nggak bingung dengan statement-statement yang ada sekarang ini, toh Bu. Sehingga ekonomi tetap bisa berjalan seperti apa yang diharapkan. Ya. Kira-kira yang penting itu kalau statement bahwa pandemi sudah berhenti, maka mindset itu harus berubah, berpikir yang lain. Lah kok kita masih pandemik, kemudian mikir vaksin tuberkulosis, kan aneh. Lompat ya, benar. Baik Bu, terima kasih banyak Bu untuk kesempatan pada sore hari ini. Oke. Demikianlah pemirsa bincang-bincang kita dengan Ibu Siti Fadila Supari, Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2004-2009. Kiranya apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Fadila Supari bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi penerang kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Selamat sore.